Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali Allah yang banyak bertebaran di bumi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengajak umatnya untuk mengajak ke jalan yang benar. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala hadir menggantikan para nabi yang tidak akan diutus lagi setelah nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wali dan juga ulama serta kiai banyak mengajarkan kepada manusia yang sering melakukan banyak kesalahan dan dosa agar bisa selamat di akhirat nanti. Baik riwayat berupa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun berupa kalam para ulama. Menurut Sayyid Muhammad bin Abbas al-Maliki, pena dan buku tidak akan mampu menghimpun keutamaan dalam membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Sayyid Muhammad ini tidak berlebihan, karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang pilihan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membacakan sholawat selain sebagai perintah secara langsung, Allah beserta para malaikat juga melakukannya. Banyak lagi keutamaan bagi orang-orang yang membaca sholawat. Orang yang gemar membaca sholawat dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Orang yang gemar membacakan salawat juga dosanya akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kecintaan dan keikhlasan dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Tabrani dan Abi Asim meriwayatkan hadis dari Abi Khalil, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, wahai Abu Khalil, barang siapa bersalawat atasku setiap hari 3 kali dan setiap malam 3 kali karena kecintaan dan kerinduan kepadaku, maka hak atas Allah untuk mengampuni dosa-dosanya pada malam itu dan hari itu. Dari hadis di atas, walaupun kita pendosa, kita masih memiliki satu hak untuk masuk surga dengan gemar membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah dan memujinya. Setelah itu, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan sholawat yang bisa mengabulkan doa dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad, yaitu setiap doa akan terhalang untuk terkabulkan hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Bunyi hadis yang lain riwayat Al-Tabarani, keutamaan selanjutnya yaitu orang yang membacakan sholawat akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis riwayat Al-Tirmizi.
Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Menjadi keutamaan selanjutnya adalah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan tersebut dalam hadis riwayat Al-Muslim, yaitu sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan melainkan kepada salah satu hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untuk wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Mengapa dalam praktek para sufi senantiasa ada zikir, istighfar, dan solawat Nabi dalam setiap wirid-wiridnya? Hubungan istighfar dan solawat ibarat dua keping mata uang, sebab orang yang bersolawat mengakui dirinya sebagai hamba yang lebur dalam wahana sunnah Nabi. Leburnya kehambaan itulah yang identik dengan kefanaan hamba ketika beristighfar. Salawat Nabi merupakan syariat sekaligus mengandung hakikat. Disebut syariat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para hambanya yang beriman agar memohonkan salawat dan salam kepada Nabi. Dan firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan mohonkan salam baginya. Beberapa hadis di bawah ini sangat mendukung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Suatu hari Rasulullah SAW datang dengan wajah tampak berseri-seri dan bersabda, Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa untuk satu salawat dari seseorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Hadis riwayat An-Nasai. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat memberikan kita lebih banyak bersalawat lagi kepada Nabi Muhammad SAW.